Masjid Fatimah, insyaallah Allah. Ungkapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan mengirimkan kita untuk datang di masjidnya Allah, datang di rumahnya Allah ini dalam rangka melaksanakan satu perintah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man kharaja bihi thalabul ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menepati, menapaki dan menjalani ilmu, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, mudah-mudahan amaliyah kita hari ini dihitung oleh Allah sebagai jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salam berpinggir sholawat kita curahkan kepada manusia mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat juga tercurah kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, dan tentunya kepada kita semua para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kesempatan kepada kita untuk menapaki jalan ini sampai ajal tiba, insya Allah. Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Fatimah yang dirahmati Allah SWT, mohon izin hari ini kita insya Allah bahas di kelanjutan kitab Madarijus Salihin, yang hari ini kita akan berbincang tentang kutipan yang saya dapatkan di Tafsir Al-Munir tentang berkenaan dengan jalan hidayah dan jalan sesat, insyaallah. Namun izinkan sebelum saya bahas ini, beberapa hari yang lalu saya sempat melihat broadcast yang memang perlu menjadi catatan kita sekalian, yaitu salah seorang tokoh sejarawan internasional yang jenengan nanti kalau bincang tentang sejarah ini dikenal dengan nama beliau, namanya Profesor Peter Kelly. Nanti mireng Pak? Betul mireng? Ada seorang sejarawan, seorang dosen yang beliau malang melintang di Indonesia, yang beliau meneliti sampai sumber asli. Jadi beliau ini ketika ingin mendapatkan berita, ingin menulis, beliau pengen langsung pada sumbernya. Bahkan Ustaz Salim Milah ketika membincangkan tentang babat tanah Jawi itu sering mengutip tentang Peter Kelly ini, seorang profesor, seorang dosen, tentunya guru besar beliau ini yang berbincang tentang sejarah Indonesia. Mohon izin, kebetulan di tahun 2025 ini menarik. Sejak Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, sementara Dzul Hijjah berlanjut dengan Muharram. Bahkan begitu indahnya Allah sandingkan di tahun ini, yaitu urut betul. Jadi saya akan sedikit mulas sebentar karena kalimat yang diungkap oleh seorang sejarawan dunia ini mengatakan bahwa sosok orang Indonesia yang masuk ke hatinya Profesor Peter Kelly adalah Diponegoro. Dan jujur, Diponegoro itu bukunya beliau, Babat Tanah Jawi, itu menjadi salah satu literasi yang diakui oleh UNESCO. Berarti buku ini diteliti benar adanya, bahkan penulisnya langsung pelakunya. Ini menarik, Pak. Dan ini menginspirasi buat kita sekalian, lahirnya orang-orang besar di Indonesia ini. Misalnya di bulan April kita tidak lepas dari tokoh nasional kita, namanya Raden Ajeng Kartini, yang beliau tidak lama hidup di dunia, sejak 1879 sampai 1904.
hanya 25 tahun. Kemudian berlanjut tokoh berikutnya adalah yang masih satu perguruan, yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang kelahirannya itu ternyata menjadi tonggak pendidikan Indonesia. Yang ini ternyata kalau kita mau kupas agak dalam, bahwa hitohnya pendidikan Indonesia yang diawali sang perintis Ki Hajar Dewantara sudah mulai meninggalkan kiblatnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, seandainya saja setiap tahun bangsa kita ini memperingati orang besar yang namanya Suwardi Suryodiningrat atau Suryaningrat itu dijadikan patokan atau bagian untuk menjadi hasanah ilmu bangsa Indonesia ini, maka otomatis kasus ujian, kasus ijazah palsu tidak berhenti. Berhenti ya. Sampai hari ini sudah berhenti, ngadeg meneh ya Pak. Bahkan ini menyeret beberapa orang tokoh-tokoh penting yang menjadi bumerang kita di dunia adalah UGM. Yang dulu Pak, ketika saya dulu zaman SMA, kapan aku lulus SMA kuliah di UGM. Sebenarnya dulu saya itu termasuk Pak bahasa kula peluangnya besar, karena kan saya itu ceritanya ya sekolah ning SMA favorit, SMA 1 Karanganyar kan favoritnya, dan banyak orang lahir itu dari SMA Karanganyar, termasuk teman saya ini juga SMA Karanganyar. Artinya ini orang-orang besar itu lahir dari SMA kita itu banyak Pak. Saya di sekolah aja itu ada 7 orang ya, teman-teman yang sudah sukses itu rata-rata SMA negeri Karanganyar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tercoreng Pak. Gara-gara ijazah wong siji melibatkan ribuan orang, bahkan si Hercules mantan preman pun akhirnya terlibat keras karena konon beritanya kalau sampai nanti dibuktikan dan terjadi pengesahan bahwa ijazahnya palsu, maka hutang Indonesia yang 20.000 triliun itu batal diserahkan, tidak yang negara yang nyaur tapi sing utang sing nyaur. Ini kan keren Pak ini. Ini memang berita itu menarik, Indonesia berita, tapi saya tidak terlena, itu hanya bumbu-bumbu sejarah kita yang perlu jenengan ketahui. Pak, ingat pesan para ulama dulu yang ketika kita pengen mengambil ilmu dari sumber yang asli itu sederhana. Ucapnya cuma 2. 1, carilah ustaz, carilah ilmu, carilah ulama yang engkau ambil ilmunya dari orang yang bertentangan dengan pemerintah. Karena dulu dicap radikal ya Pak. Zaman dulu di Ponorogo kan dianggap oleh ekstremis, gitu Pak. Sing nentang londo mesti radikal, ekstremis ngoten ya Pak. Bahkan Keraton Yogyakarta itu saya ketemukan ada 2 versi Pak. Pro Diponegoro dan kontra Diponegoro. Sing pro Diponegoro mereka yang ikut berjuang bersama Diponegoro, yang kontra Diponegoro mereka yang cari makan dengan Belanda. Itu pasti. Sama sekarang ini Pak, kalau ada orang-orang hari ini yang pro dengan sistem yang salah, dipastikan dia tidak akan dikenal di dalam sejarah. Dia akan dikenal menjadi pengkhianat bangsa. Nunggu mati Pak, nunggu mati. Dulu Diponegoro dicap sebagai ekstremis, tapi dia menjadi harum namanya, menjadi pahlawan yang dikenal oleh sejarah dunia. Indonesia melupakan panglima yang sangat viral itu. Kita akan singgung nanti setelah di kitab kajian kita bahas tentang hidayah, tapi saya akan bahas ini dulu Pak. Mumpung ini bulannya tepat gitu masalahnya Pak. Ini bahasa saya menggunakan mumpung waktu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya awali dari Pangeran Diponegoro dulu Pak. Kita berbincang dulu. Yang menjadi catatan seorang Profesor Peter Carey ketika beliau menuliskan tentang Pangeran Diponegoro. Nomor 1 Pak. Pangeran Diponegoro itu sosok putra daerah, putra orang Jawa Tulen Pak. Yang beliau memang simbolnya lengkap. Simbolnya lengkap. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Simbol lengkap itu yang saya tahu ada 3. Diponegoro itu sebagai sosok yang memang sejak kecil dibiasakan, dikondisikan
dengan suasana keilmuan. Ini menarik, Pak. Maka orang kalau hidup tidak dalam suasana keilmuan pasti kering dan akan disingkirkan oleh sejarah. Lihat saja, Pak, sebentar lagi, Pak. Dan Diponegoro sejak kecil dikondisikan dalam kondisi thalabul ilmi, dikondisikan dekat dengan para ulama, dikondisikan dengan belajar Quran dan Sunnah. Bahkan jenengan pirsa ketika ketika beliau ditangkap kemudian diasingkan ke berbagai daerah, saya mau ditangkap nggak apa-apa, tapi saya punya permintaan. Permintaan yang pertama, saya minta 1000 pasukan yang didandani, diberi seragam seperti pasukan Janisarinya Turki, lengkap dengan segala atributnya, dan sekian juta golden. Luar biasa, Pak. Itu menarik sekali, Pak. Jadi ada tawar, Pak. Dicekel tawar, Pak. Luar biasa. Di Belanda ini menarik sekali, artinya jadi catatan buat kita sekalian, orang yang dalam kondisi tersebut dia punya idealisme. Dan ketika saat itu, Pak, dilatih sekedap aja ngelewat saja. Dan tugas pertama, Bapak Ibu sekalian, pasukan utamanya Diponegoro ini ketika telah ditangkap itu ternyata disuruh Belanda untuk berangkat ke Sumatera mengikuti perang Padri untuk melawan Imam Bonjol. Tapi ngerti bolo dewe, berpihak, balik akhirnya bersatu bersama Pangeran Imam Bonjol. Artinya apa? Luar biasa, Pak. Ini menarik karena ada ikatan hati. Ada ikatan hati. Hari ini, Pak, ikatan hati seorang muslim dan mukmin itu sangat tipis, Pak. Yang memperlama Islam ini menang, yang memperlama kita ini bersatu di negeri ini karena ikatan hati ini mohon pangapunten, Pak. Mohon pangapunten, Pak. Ini tipis sekali. Ini tipis sekali, bahkan nyaris hilang. Bahkan kalau saya boleh bincangkan, Pak, ikatan hati orang Islam ini hanya ketika sholat, Pak. Ketika keluar dari sholat kita sudah nafsi-nafsi. Ini sudah masalah hidup, Pak. Ini masalah penting. Jangan disederhanakan. Ini perkara yang kecil, ini perkara besar, Pak. Karena ketika ini berhenti di sini, Pak, Islam nggak punya ruh. Kita lihat ini, Pak. Sebentar, kita ini aja, Pak. Saya ketemu di salah satu pernyataan Kartini. Ini menjadi pembelajaran buat kita, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kartini itu simbolnya bukan emansipasi wanita, bukan, Pak. Tapi pemberdayaan perempuan. Jadi emansipasi itu bukan menyamakan laki perempuan, Pak, tapi memberdayakan kaum perempuan. Bapak Ibu, coba kita lihat salah satu teks surat Kartini yang saya tulis ini, Pak. Ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa merubah paradigma berpikir ini penting. Merubah konsep berpikir ini penting. Karena nyun pangapunten, kalau jenengan sebatas hadir sholat berjamaah, kemudian bareng sholat takbir bareng, tetapi hanya berhenti di situ, mohon maaf, Islam tidak akan pernah maju, Islam tidak pernah berkembang sampai kapanpun. Dan ini yang senang, Pak, ingat, Pak, kalimat penjajah yang sangat viral, Pak, yang ini dipakai oleh orang-orang sekuler, Pak, dipakai oleh orang-orang yang konon katanya punya background pendidikan tinggi. Mereka mengatakan, engkau boleh berbicara Islam, tetapi engkau hanya di masjid saja. Keluar masjid tidak boleh berbicara tentang Islam. Engkau tidak boleh berpolitik. Politik itu tabu dalam Islam. Betul, Pak? Engkau tidak boleh menjadi pejabat karena menjabat itu adalah tauhid. Itu takut-takuti, Pak. Sehingga sampai detik hari ini yang menguasai negeri ini, yang menentukan peri kehidupan negeri ini, mohon maaf, Pak, ternyata orang-orang yang tidak mudeng ilmu. Dan kita ini dijajah. Saya kutipkan sedikit kalimatnya yang ini sedang dikupas teman-teman pendidikan, saya tertarik, Pak. Ada orang bertanya begini, Pak. Bertanya, era milenial ini kalau cerita tentang Diponegoro ini hubungannya apa? Oh, ini era milenium. Mungkin nggak nyambung. Orang yang sedang ngopi di kafe diceritakan Diponegoro nggak akan tertarik. Tapi dia lupa, Pak, esensi yang diperjuangkan Diponegoro. Dia lupa, Pak, bahwa pendidikan di negeri kita ini, di Indonesia ini, yang diawali oleh Ki Hajar Dewantara meletakkan fondasi yang sama, Pak. Apa itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Diponegoro, Kartini, kemudian Ki Hajar Dewantara nanti ditunjukkan langsung oleh
Ahmad Dahlan ditanjukkan langsung oleh Hasyim Asy'ari. Itu bagian yang harus kita bedah mulai sekarang, Pak. Ini yang ngomong Peter Carey, Pak. Peter Carey ini keren, Pak. Profesor tapi keren, Pak. Artinya dia pengen mengajarkan bagaimana agama ini, Islam ini, ilmu ini diletakkan pada posisi yang benar. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Saya kutip dulu sebelum kita lanjut ke Diponegoro. Saya akan ungkap dulu tentang pernyataan tegasnya Ki Hajar Dewantara. Tujuan orang bersekolah, tujuan orang mengenyam pendidikan adalah memerdekakan seseorang supaya dia bisa bahagia hidupnya dunia dan akhirat. Menarik, Pak? Betul nggih? Ini tolong jadi catatan buat panjenengan semua. Jenengan hadir di sini ngaji malam ini itu adalah memerdekakan menjenengan. Jenengan itu orang merdeka. Lepas dari intimidasi apapun. Betul nggih, Pak? Dan tujuan jenengan hadir di sini, saya dari Tawangmangu turun ke sini belajar bareng-bareng menjelaskan banyak Quran dan Sunnah dulu dipahami oleh para pendahulu kita. Apa menjadi orang yang merdeka? Pertanyaan yang harus kita ketahui betul. Sebenarnya orang merdeka itu apa? Nah, ini menarik, Pak. Orang merdeka itu satu, orang yang tidak ditindas oleh orang lain. Sedangkan hari ini, Pak, nyuwun ngapunten, kelas jenderal, kelas profesor ditindas, Pak. Rasa macam-macam, macam-macam copot manut, Pak. Nggih, Pak. Jadi mohon maaf, Indonesia ini karena merdeka, orang merdeka belas, Pak. Jadi gara-gara satu orang si jini bocah niku semua bisa berubah, Pak. Sudah tidak memimpin aja sudah begitu, Pak. Coba, Pak. Ini kan keren sekali, Pak. Karena memang kita ini bakat kita bukan bakat orang yang merdeka. Ini keluar dari kitahnya, Pak. Ingat, Pak, Umar bin Khattab, satu-satunya sahabat yang disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam setan aja takut. Itu karena dia meletakkan dirinya merdeka. Merdeka. Umar bin Khattab ketika dia ditegur, bahasa kita ada orang nasihati beliau ketika memberangkatkan beberapa pasukan itu, Umar dengan lantang begitu mengatakan, wahai Umar, kita ini kayaknya perang ini mau kalah karena jumlah kita sedikit. Berbicara jumlah. Kemudian kata Umar menimpali, sesungguhnya kemenangan kita bukan karena jumlah kita, karena komitmen kita, kemerdekaan kita kepada Allah. Kita ini utusannya Allah, kita berperang di jalan, kita merdeka, akhirnya menang, Pak. Mohon maaf, jangan hari ini kita sudah merdeka puluhan tahun, Pak. Tetapi watak, tetapi karakter kita menjadi budak belum hilang sampai hari ini. Nyata betul di depan kita, di sekitar kita. Kita ini betul diperbudak oleh keadaan karena sistem, Pak. Sistem. Sedangkan sang pakar pendidikan sendiri ketika menerapkan sebuah kata yang jenengan masyhur, kalimatnya ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturen. Coba kita lihat, Pak, siapa orang-orang yang duduk di seluruh lini ini mengambil kiblat pelajaran ini. Konon katanya dia punya ijazah, dia sekolah, betul, Pak. Tapi praktek mereka ketika duduk di depan, mana mungkin mereka berani menjadi ing ngarsa sung tulodo? Enggak pernah dijadi contoh, Pak. Ini memberi pelajaran kepada kita sekalian bahwa pendidikan yang ada di sekitar kita ini belum memerdekakan seseorang. Kita masih mental budak, bukan mental orang merdeka. Ingat Bapak sekalian, tangisannya tokoh-tokoh Quraisy, Pak. Sedihnya tokoh-tokoh Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah cuma satu, Pak. Ketika Muhammad dakwahnya tidak dihentikan, maka kedudukan kita ini terancam. Betul, Pak? Kedudukan kita terancam karena Muhammad mendakwahkan kedudukan manusia bukan karena kekuasaannya, bukan karena hartanya, tapi karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala goncang, Pak. Maka saat itu seluruh orang-orang besar di zaman Quraisy menentang alurnya dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali orang-orang yang memang dipilih Allah menjadi pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga begitu, Pak. Nah, kalau hari ini semua orang jadi budak, tidak menjadi pejuang, mau dibawa kemana negeri ini, Pak? Saya kemarin dapat kabar, Pak. Bulan Juni besok, Pak, itu hutang Indonesia jatuh tempo. Kalau sampai rasanya hutang, Pak, nggak tahu apa yang terjadi dengan Indonesia. Ingat, Pak,
Juni besok. Juni Pak. Ini kan namanya Pak. Juni. Saya dari A1 ini Pak. Info pusat. Pusat itu ya dapat langsung dari beliau ini. Ini jatuh bulan Juni jatuh tempo utang Indonesia. Ngeri Pak. Utangnya ribuan triliun. Dan cuma ngapunten Pak. Ini bagian dari kewajiban. Maka setiap saat kita ini masyarakat tidak semakin sejahtera, ini dibebani oleh kewajiban. Semakin tambah waktu kita, rakyat tidak semakin sejahtera, tapi semakin rekoso. Pejabat semakin kaya, penguasa semakin melengkang, tapi rakyatnya yang memberi posisi pada mereka, keadaan kita semakin berat ya Pak, semakin rekoso awak ini Pak. Karena kita tidak meletakkan, kita orang merdeka Pak, kita mentalnya mental penjajah, dijajah kita ini Pak, kita nggak mau bangkit Pak. Maka seharusnya kalau kita mengambil pembelajaran ini kita harus tahu, sedikit saya singgung Pak, kalimat Kartini yang dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon. Tertulisnya 6 November 1899 Pak, 5 tahun sebelum Kartini wafat Pak. Kartini dia mengatakan, saya diajar membaca Al-Quran tapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Sadar atau tidak sadar Pak, seluruh lembaga pendidikan kita ini pokoknya ngapal Quran, tapi di kepala anak-anak kita itu nggak ngerti Quran itu maunya apa, isinya apa. Mohon maaf ya Pak, terpaksa saya sebutkan meskipun saya orang di pondokan. Ini kita dibebani kurikulum seperti itu. Sementing ngapal Quran, sementing ngapalkan gitu ya Pak. Sedangkan menghafal itu sudah capek Pak, capek. Saya tuh ketika tadi pagi saya tuh nyimak anak saya yang mau setoran 1 juz, saya tuh berebes Pak. Karena baru kelas 3 SD. Besok tanggal akhir bulan ini Pak, setoran 2 juz 30 29 Pak. Kelas SD Pak. Saya bisa membayangkan saya nyemak sak duit capek Pak. Dari anak bahasa capek Pak. Nerinding bocah cilik ngono. Kuwi rekoso, tapi diingatkan ditegur sama Kartini. Kalau kita sebatas menghafal, sebatas membaca Pak. Kalimat keduanya enggak tahu Pak. Kupikir pekerjaan orang gila. Orang diajar membaca Al-Quran tapi tidak diajar makna yang dibacanya. Coba kita tahu dah Mas sekalian, hari ini kita ini dihadapkan pada posisi seperti ini Pak. Ayo kita berubah Pak. Kita coba hari ini kita coba kembangkan bahwa Quran yang kita baca ini harus kita ketahui Pak. Betul Pak? Meskipun sedikit nggak apa-apa Pak. Anak-anak kita nggak apa-apa, biar kita nanti kita tambahi terus, kemungkinan besar ke sana itu kita terus tampilkan karena apa? Ini bagian ke depan Pak. Karena zaman dulu sudah begitu Pak. Kartini sudah komplain Pak. Tahun 18 sudah sampai seperti itu Pak. Bahkan kalimat beliau itu memberikan ilustrasi Pak. Coba bayangkan kalau orang Islam itu diajar membaca Al-Quran, diajar menghafalkan Quran, itu seperti saya disuruh menghafalkan buku bahasa Inggris kata per kata, tetapi dari kata itu saya nggak masih kasih kita tahu tentang maknanya kalimat tersebut, kan sama saja Pak. Yang lebih kiamat lagi bagi kita sekalian, kami para ustadz yang di depan ini, jangan sampai kita yang menyampaikan itu tidak ngerti Pak. Kiamat nih Pak, kiamat. Dan ini sudah dibahas dulu Pak. Dan itu zaman feodal Pak. Bahkan saya pernah ketemu tulisan rodo nyinggung kita Pak. Biarkan orang Islam itu berlomba menghafalkan Quran, gak usah takut kita. Sebelum dia mengerti isi Al-Quran, kita gak akan bisa terkalahkan. Ngoten Pak. Sibuk mereka dengan menghafal, sibuk mereka dengan belajar terus, tapi nggak pernah belajar tentang Al-Quran sendiri. Ini menarik Pak. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kemerdekaan tentang ini telah dibangun masa lalu Pak. Dan ini menjadi contoh buat kita sekalian. Bahkan diajar Dewantara dengan begitu lantangnya sebuah konsep pendidikan. Itu tujuan utamanya, pondasi yang dibangun adalah memerdekakan manusia. Setelah merdeka dia bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan ini menjadi tujuan utama yang mari kita jalani Pak. Sedikit saya singgung Pak. Kita coba ke kitab Madarijus Salihin dulu Pak. Sudah. Kok malah hilang Mas sekedar. Aduh. Pangapunten Pak. Nembe lalat sekedar. Kalau tak buka dulu aja dia sekedar. Cuma kemudian lalat. Baik Pak, kita buka dulu ini Pak. Ya. Saya kesini dulu Pak.
Ini terakhir di kitab Badrus Salikin saya kutip, Pak. Saya kutipkan salah satu tulisan seorang ulama dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Ini yang menjadi catatan ruhiyah kita dalam kehidupan sehari-hari tentang sholat. Tentang sholat. Okay. Salah satu upaya kita sholat itu berarti dalam kehidupan kita adalah menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Jadi sejak kalimat takbir sampai kita selesai salam, itu ternyata kuncinya menghadirkan hati. Dari sekian keterangan ini, Pak, yang saya centang namun gimana? Nih, Pak. Kehadiran hati seseorang ketika sholat itu menggunakan kaidah ada 4. Salah satunya adalah tafahum. Tafahum dimaknai para ulama, sholat itu akan berarti, sholat itu akan khusyuk, sholat itu akan mampu menjadi perubahan dalam hidup seseorang ketika mengerti akan makna bacaan doa dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Sambil kesini saya akan coba ini dulu, Pak, supaya nyambung. Nanti saya gabungkan dengan keterangan awal yang saya kupas tentang beberapa tokoh misalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kalau Ki Hajar Dewantara memberikan pijakan dasar, siapapun yang mengenyam pendidikan itu harus menjadi orang merdeka, bukan menjadi budak. Dari merdeka tersebut dia bisa berbahagia dunia dan akhirat. Tafsir Al-Munir menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita mendapatkan hidayah Islam, kemudian dengan ilmu itu kita menjadi orang beriman, maka pondasi kebahagiaan ketika kita melaksanakan sholat misalnya itu harus mengandalkan 5 hidayah. 5 hidayah. Hidayah yang pertama adalah disebut hidayah ilham atau dilebihkan dengan fitrah. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tanpa dengan penjelasan panjang yang namanya ilham atau fitrah itu dimiliki seluruh bayi, baik bayi manusia atau bayi binatang. Dan perlu yang ketahui, bayi binatang itu lebih cerdas melewati hidayah fitrah daripada manusia. Contoh, ketika kita melihat ada seekor kambing melahirkan, maka sudah lahir, ketika sudah dijilati sama induknya, kemudian dia sudah bisa makan sendiri. Coba kita bayangkan dengan kita dulu, Pak. Kita bisa merasakan makan itu prosesnya Pak, panjang. Menarik, Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bahkan saat manusia mendapatkan hidayah awal sebagai makhluk yang kita tinggal hidup di muka bumi ini, maka dia ketika merasa butuh untuk kelangsungan hidupnya, seorang bayi dia menjerit, dia bisa menangis. Maka dengan 2 itu secara otomatis kebutuhannya dipenuhi. Ini sudah berlalu jamaah sekalian, ini telah kita lewati semuanya. Kita langsung kedua, Pak. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan hidayah yang Allah berikan kepada manusia hidup bahagia adalah hidayah indera. Apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya tegaskan di awal tadi, ketika manusia lahir, indranya berkembang agak lambat dibandingkan dengan binatang. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena modal binatang dengan modal manusia itu beda. Ingat Pak, binatang ketika hujan dia akan mencari tempat berteduh. Binatang ketika dia lapar dia akan mencari makan. Dia nggak pernah peduli itu punya siapa, dia akan pasti makan. Namun kita perhatikan Pak, banyak manusia yang akalnya sudah sempurna, ketika dia lapar, ketika menuruti nafsunya, dia tidak peduli seperti binatang. Gitu nggak Pak? Betul nggak? Jadi bayangkan sampai terjadi orang yang sudah dewasa akalnya itu terkadangnya masih sama dengan binatang. Tapi kalau disebut binatang dia mungkin marah gitu Pak. Dasar sapi, nesu ya Pak. Dasar kebo, kan malu Pak.
Insya Allah yang akan datang akan saya sampaikan berkenaan dengan dulu yang sempat terpotong, Pak. Di udhiyah ini ada yang sempat tertinggal. Nanti akan saya ulas beberapa yang saya temukan baru. Kita langsung nomor 3 dulu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tuliskan di bawah itu loh, Pak. Tujuan Allah memberikan hidayah akal. Ini, Pak, yang sudah hilang dari kita. Kita semua manusia yang sehat dikasih akal. Ingat, Pak, akal manusia standar akan mampu mengarahkan hidupnya dari kesalahan indrawi. Ingat, Pak, indrawi kan kawan apa, Pak? 10 lubang ya, Bang ya. Bahasanya ngeten, Pak. Jadi indera manusia sing vital jelas kelihatan, Pak. Tangan kita, mulut kita, mata kita, kaki kita. Kelihatan ya, Pak? Ingat, Pak, peran akal pertama yang harus dipenuhi manusia dalam kitab disebutkan adalah akal mampu mengarahkan hidupnya manusia dari kesalahan indrawi. Salah tanda tangan tidak mungkin, salah ngomong tidak mungkin, salah melihat tidak mungkin, karena dipandu oleh akal. Hanya orang-orang yang kurang akalnya saja ketika dia tidak mampu memfungsikan inderanya dengan baik. Nek di kontennya kan nesu ya, Pak. Ngoten nggih? Mana jelas sekali, Pak. Karena kalau manusia itu tidak mau mempotensikan akalnya, benar salah sudah tidak tahu, ya, Pak. Haram halal dia tidak tahu, sementing dilakoni. Oh sudah, Pak. Kalimat menariknya, Pak, karena tujuan diberikan akal itu supaya manusia tidak tergelincir mengikuti keinginan. Tapi ternyata, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari manusia yang hidup di muka bumi tergelincir, tidak bisa memfungsikan akalnya. Ini belum bicara agama loh, Pak. Kita belum, sekarang nomor 4, Pak. Kita lanjut dulu, Pak. Seseorang mendapatkan kebenaran, seseorang mendapatkan jalan yang sesat, itu bisa dilihat, Pak. Yang keempat, Pak, hidayah jenis keempat adalah ad-din atau agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau akal itu hanya memberi pertimbangan. Oh iki panas, ojo ditemok, ngoten nggih, Pak. Oh iki jeglongan, ojo dilewati, akal, Pak. Tapi ketika Allah tambahkan hidayah itu agama, Pak. Mengapunten, Pak. Ketika agama itu muncul, Pak, maka yang pertama kali harus dipahami oleh kita dalam pendakian kita menuju Allah, sing kula biru niku, Pak. Inilah fungsi agama paling tinggi. Inilah fungsi din yang kita pelajari sampai nanti kita mati, adalah agama ini akan memberitahu, membuat sadar atas batas-batas wajib dari kekuasaan Allah, dan dia akan tunduk kepada Allah. Jadi kebenaran tentang konsep beragama ini, Pak, bukan karena banyaknya ilmu, Pak, bukan banyaknya kitab yang pernah kita baca, tetapi mampukah pemahaman yang kita pahami itu memberikan batas, ini haknya Allah, Pak, ini haknya manusia. Kita bisa melakukan itu enggak? Sebatas belum melakukan itu, maka sesungguhnya fungsi agama tidak berjalan. Bahkan, Pak, endingnya ketika dia sudah tahu batas-batas, ini haknya Allah, ini haknya manusia. Mohon maaf, Pak, hari ini serampangan, Pak, haknya Allah dilanggar. Apalagi haknya manusia, Pak, sudah diinjak-injak. Mereka mengatakan KTP-nya Islam, konon katanya dia juga berhaji, konon katanya dia juga sudah majelis taklim, kadang dia sholat berpeci, tapi praktek dalam hidupnya dia menentang kekuasaan Allah, dia tidak tunduk pada aturannya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya kutipkan sedikit tentang amanah. Saya pernah baca risalah kecil, Pak. Ingat, siapapun kita yang berhak dengan mendapatkan amanah, karena itu titipan dari Allah, kemudian dia mengkhianati amanah tersebut, wallahi, maka orang ini tidak akan pernah merasakan baunya surga. Ini catatan penting, Pak. Siapapun kita yang diberi amanah tidak mampu melakukannya, kita mau berkhianat dengan amanah tersebut, ingat, Pak, seluruh yang dikerjakan tidak ada manfaat, tidak akan ada pengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini, Pak, batas yang telah dibikin dilanggarnya. Nyuwun ngapunten, jenengan di dunia aja, Pak, Bang Jo abang lewatnya polisi semprit, Pak, tilang kok. Hanya misalnya jenengan nih melanggar, ditilang gitu kan selesai kita, Pak. Hebatnya kita ini kita nggak ditilang langsung.
Saking sayangnya Allah kepada kita, umatnya Muhammad itu ketika berbuat dosa tidak langsung dihukum. Tapi gara-gara ini Pak, justru orang meremehkan. Karena apa? Dia nggak mudeng agama Pak. Ingat Bapak Ibu sekalian, agama Islam yang menjadikan patokan kita. Sedikit kita singgung sedikit Pak. Berkenaan dengan nilai agama kita. Seorang muslim dalam pepatah orang Jawa kan sederhana Pak. Muslim itu kehidupannya dalam beribadah isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Sepakat ya Pak? Jadi kita sepakat dulu dalam bahasa gampang. Orang disebut Islam itu ketika dia melakukan sholat, orang akan milih Pak. Aku kudu dilakoni isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Satu aja ketinggal, dia udah ditinggalkan Pak. Kecuali udzur syar'i. Artinya Bapak sekalian, batas yang telah ditetapkan Allah itu menjadi penghalang kita untuk melanggar. Tapi mohon maaf hari ini betapa sekian juta manusia begitu mudahnya melanggar. Begitu meremehkan dia batas yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik jamaah sekalian. Maka mohon maaf, hidayah agama ini perlu kita bahas lebih detail lagi, Pak. Karena mohon maaf, banyak orang yang berkutat dengan berbagai ilmu, berkutat dengan ilmu yang dia pelajari, tetapi dia tidak semakin paham tentang batas-batas yang harus dikerjakan, batas mana yang harus dijauhi. Dan ini karena intinya kita menjadi seorang yang mengerti tentang agama ini. Yang paling panjang itu yang berlima, Pak. Ini yang menjadikan pembelajaran buat kita sekalian dari kisah yang saya sanggup, nanti akan saya singgung sedikit, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, hidayah terpenting kita adalah pertolongan dan taufik. Nasrullah dan taufik. Dulu mungkin saya baru menyampaikan dua, yaitu hidayatul irsad dan hidayatul taufik. Irsad itu ngerti, dapat ilmu, taufik itu mengamalkannya. Ternyata ada yang melengkapi Pak, bahwa ternyata ada hal yang Allah berikan kepada kita yang namanya hidayah yang kelima, yaitu nasrullah dan taufik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dipakai Ki Hajar Dewantara. Kembali ke sini, Pak. Jadi orang merdeka karena dia belajar ilmu itu, ternyata dia mampu menapaki jalan kebaikan dan jalan keselamatan. Jadi tidak berhenti di situ, Pak. Di dunia pendidikan kita, Pak. Mohon maaf, dari jenjang TK sampai perguruan tinggi, hari ini kering, Pak. Kering, Pak. Kering betul. Dulu zaman saya itu masih rada mending, Pak. Jadi mahasiswa itu kritis sekali, Pak. Kritis sekali. Sekarang mahasiswa, mohon maaf, mahasiswa hari ini, mohon maaf, untuk mengkritisi sistem yang bermasalah kurang, sangat kurang. Sekarang berapa perguruan tinggi Indonesia ini, Pak? 98, Pak. Soeharto yang telah berkuasa 30 tahun tumbang, Pak. Tumbang, Pak, ya. Tumbang karena misi saat itu betul-betul mahasiswa keren, Pak. Sekarang mohon maaf, Pak, mahasiswa yang itu mungkin ruhnya tidak hidup, Pak. Dia belajar tapi ruh karena tidak mengerti ini, Pak. Karena ketika dia belajar, ketika dia di kampus itu dia lupa bahwa dia itu menjadi orang yang merdeka. Mereka hanya terkungkum di situ. Bahkan yang mengapunten sekarang ini profesor, doktor didikte oleh orang yang tidak sekolah. Begitu gampangnya, Pak. Begitu gampangnya, orang yang sekolah sekian tahun dengan titel sekian banyak kalah semuanya. Kapan lagi Pak kita mau benahi ini? Kita kembali pada konsep pendidikan yang benar, Pak. Karena agama kita Islam mengajarkan kekuatan yang luar biasa, menjadikan orang merdeka yang sesungguhnya. Karena apa? Merdeka bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kita lanjut nomor 2, Pak. Ini, Pak. Maka dalam agama kita Islam, hidayah yang kelima ini harus kita minta, Pak. Harus kita minta. Kalimat yang masyhur saya tuliskan di situ, maka dalam setiap sholat kita tidak lepas dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dan ingat Bapak sekalian, ketika bicara hidayah, ini hak prerogatif Allah. Siapapun itu tidak punya campur tangan tentang hidayah ini. Siapapun sampai baginda sallallahu alaihi wasallam pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Bukti konkretnya adalah pamannya sendiri, Abu Thalib, yang beliau 8 tahun, Pak, membentengi menjadi bentengnya Rasulullah SAW, tapi akhir hayatnya beliau tidak sanggup mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Betapa mahalnya Bapak Ibu yang disayang Allah.
Ini menjadi catatan buat kita, karena itu mutlak haknya Allah, maka kita harus minta. Pertanyaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang kita minta ini betul-betul menjadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu harus masuk dalam kalbu kita. Ihdinas siratal mustaqim harus masuk dalam renung hati yang paling dalam. Karena apa? Karena dengan kita mendapatkan hidayah untuk selalu mentaati Allah, maka sungguh ingat Pak, yang tidak nampak itu yang gaib. Betul Pak? Dosa itu tidak nampak Pak. Kematian tidak nampak Pak. Sesuatu yang gaib itu yang jarang dilupakan, jarang diingat oleh manusia. Bahkan cenderung dilupakan. Maka rampung nih, pun ada nih. Kita lanjut kapan-kapan Pak, insya Allah. Ini belum saya bongkar tentang dua kisah yang lain. Tapi menjadi pembelajaran buat kita sekalian. Ayo kita mulai benahi diri kita masing-masing. Kita insya Allah dari 1 sampai 5 sudah dapat Pak. Dari hidayah nomor 1 fitrah, indra, akal, kemudian agama, bahkan taufik, ini sudah Allah berikan kepada kita. Orang yang beruntung ini adalah orang yang mampu merawat. Dan perlu saya tandaskan, merawat ini ternyata bingkainya cuma 2. Ubudullah, menjaga ketaatan kita kepada Allah. Wastanibut tauhid, menghindari jebakan setan. Kemudian ayatnya dilanjutkan, wabil walidaini ihsana, selalu berhubungan baik dengan keluarga kerabat besar kita. Karena besar kecilnya kita, hebatnya kita tidak lepas dari kebesaran orang tua kita masing-masing. Ini yang harus kita bangun. Dan ingat Bapak sekalian, permasalahan pendidikan di negeri ini tidak lepas dari kondisi orang tua. Beberapa konten Deddy Mulyadi mengatakan keras hari ini dia, mohon maaf, meskipun beberapa titik saya punya koreksinya, tapi saya memberikan approach yang bagus. Artinya gini Pak, ingat sampai ditemukan beberapa hal. Kemarin ada berita 200 murid keracunan makan gratis. Yang terbaik kalimatnya Deddy Mulyadi, saya dengar beberapa saat yang lalu, orang tua yang baik, yang melahirkan orang baik adalah mempersiapkan untuk anak-anaknya ketika dia di pendidikan. Bekali mereka, hindarkan mereka untuk jajan. Dengan pirsa, jajanan hari ini syarat dengan permasalahan yang begitu pelik. Nggih Pak nggih, dari pengawet, nggih Pak, dari micin dan lain sebagainya, menghancur generasi kita ini. Mungkin catatan penting bagi kita sekalian. Yuk istri kita, ibu-ibu panjenengan, yuk kita siapkan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Karena ternyata hidayah itu mahal Pak. Mudah-mudahan Allah bimbing kepada kita mendapatkan jaza dari Allah dari amal soleh kita, dan kelak kita akan bertemu dengan pertolongan Allah, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten kemawon kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.